Alhamdulillah untuk Idat Mu'allimin sekitar ada 4 atau 5 ekstrakurikuler, dan rata-rata ekstrakurikuler di Idat Mu'allimin itu khususnya mengarah ke agama, bahkan membantu ke pembelajaran. Dengan yang ini di bawah Kemenak. Apa sih Ustadz pentingnya Ustadz belajar agama? Ana Iqbal Alfian. Perkenalan diri dulu Pak Tri. Oh iya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Halo Ustadz, khair Ustadz. Khair, alhamdulillah. Kaif antum? Khair? Khair, alhamdulillah Ustadz. Nah Ustadz, ini apa namanya? Mungkin bisa sedikit memperkenalkan diri Ustadz. Ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ana Wahyu Firmansyah. Kebetulan untuk tahun ini Ana diamani sebagai Kepala Madrasah Aliyah. Mungkin secara singkat Ana dari Sidoarjo. Ya, Masya Allah Ustadz. Kalau misalkan boleh tahu Ustadz, antum di sini sudah berapa lama Ustadz? Kisaran 4 tahun. Oh, 4 tahun ya, Ustadz? 4 tahun berjalan lah. Ya, Masya Allah Ustadz. Apa namanya, sebelum antum menjadi kepala madrasah Ustadz, antum biasanya untuk ngajar sendiri itu ngajar apa aja Ustadz? Oh gitu. Kebetulan Alhamdulillah untuk beberapa tahun yang lalu Ana di kepengasuhan 2 tahun. Di madrasah ini berjalan 2 tahun. Untuk ngajarnya juga tahun pertama sama tahun kedua Ana di Mutawasito. Kemudian tahun ketiga Ana di Idat Lugawi, sampai sekarang di Idat Mu'allimin. Nah ini Ustadz, jadi apa sih Ustadz pentingnya Ustadz belajar agama Ustadz di sini Ustadz? Sangat penting lah belajar agama itu. Karena yang pertama kita semuanya menganut agama Islam. Segala lini kehidupan juga mencakup agama Islam. Bahkan para ulama juga menganjurkan untuk belajar agama itu pelajaran yang pertama. Bahkan Rasulullah juga bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Bahwa siapa yang ingin menjadi orang yang terbaik dan keinginan Allah itu dirupakan dan ditujukan kepada orang yang paling mudah untuk mempelajari agama. Sehingga ketika kita menjadikan agama itu pembelajaran yang paling penting dan utama, maka insya Allah dalam lini kehidupan kita, baik keseharian maupun amalan-amalan ibadah yang lainnya akan dimudahkan oleh Allah. Masya Allah Ustaz. Nah, apa namanya, untuk dari segi kurikulum Ustaz. Yeah. Nah, ini kurikulumnya kalau misalkan dari Idat Mu'allimin tuh ataupun yang di Idat Lugawi juga, itu gimana Ustaz? Yeah. Alhamdulillah untuk kurikulum, karena kita berfokus atau mengambil dari pusat, kurikulum kita tidak jauh beda dengan pusat. Ya. Lebih detail lagi untuk Kemenak kita menggunakan kurikulum K13 dengan mengambil satu jurusan keagamaan. Untuk struktur kurikulumnya plek sama dengan pusat, tidak ada perbedaan, bahkan buku-bukunya pun sama. Bahkan ustadz-ustadznya bisa dibilang di Idat Mu'allimin ini banyak beberapa ustadz yang dari alumni pusat kemudian melanjutkan ke Timur Tengah, kemudian mengajar di Piatu7 ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Nah, ini mungkin ada yang bertanya-tanya Ustaz. Yeah. Nah, kenapa kok kalau misalnya kita sekolah dari luar misalkan Ustaz, yeah, dari madrasah luar gitu, kenapa kok kita kalau misalnya mau masuk ke IM-nya sini, Idat Mu'allimin-nya sini, kenapa kok kita harus melalui Idat Lugawi dulu Ustaz? Yeah. Kenapa kok kita nggak bisa langsung gitu Ustaz? Yeah. Jadi jenjang Idat Lugawi ini adalah kalau bisa dibilang jenjang khusus bahasa Arab. Kenapa kok harus masuk Idat Lugawi dulu? Karena ketika anak itu atau santri itu langsung masuk ke Idat Mu'allimin, maka ditakutkan pelajaran Idat Mu'allimin ini akan membebani. Karena bahasa pengantarnya kisaran 75% sampai 100% berbahasa Arab, pelajaran agamanya. Jadi kalau misalnya santri ini kurang siap atau belum terbiasa mendengarkan penjelasan bahasa Arab, kemudian langsung masuk ke Idat Mu'allimin, maka akan ditakutkan dia malah nggak paham sama sekali. Sehingga alternatif Idat Lugawi ini bisa alternatif bahasa selama 1 tahun, dikukuhkan, dikuatkan, barulah ketika sudah kuat kita persilahkan untuk ke Idat Mu'allimin. Nah, toib Ustaz. Untuk ekstrakurikuler sendiri Ustaz. Yeah. Nah, di sini
kalau misalkan boleh tahu Ustaz, ada beberapa ekstrakurikuler Ustaz? Alhamdulillah untuk Idat Mu'alimin sekitar ada 4 atau 5 ekstrakurikuler, dan rata-rata ekstrakurikuler di Idat Mu'alimin itu khususnya mengarah ke agama, bahkan membantu ke pembelajaran yang ada di kelas. Salah satunya kita ada ekstrakurikuler wajib Taqwiyatul Lughah, penguatan bahasa. Ini kita peruntukkan wajib bagi santri-santri kita yang belum bisa atau di bawah standar bahasa Arab. Kemudian ada ekstrakurikuler Hifdzul Hadis, hafal hadis. Nah, ini rencananya untuk kedepannya anak-anak yang sudah hafal hadis, Umdatul Ahkam dan seterusnya kita bisa ikutkan lomba dan bisa memudahkan dia untuk melanjutkan ke Timur Tengah. Kemudian ada ekstrakurikuler Hifdzul Matan atau menghafalin matan-matan yang ada di beberapa kayak Usulus Salasa dan yang lainnya. Nah, itu akan mengarahkan kita juga untuk mempermudah bagi mereka untuk melanjutkan ke Timur Tengah. Kemudian juga yang terakhir itu ada ekstrakurikuler Al-Quran. Tapi ini memang nggak langsung dari kita, tapi bekerja sama dengan kepengasuhan, tapi beberapa santri Idat Mu'alimin mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Ustaz. Nah, apakah mungkin ada kayak semacam kayak penunjang tuh Ustaz? Ya. Kan biasanya kan ada beberapa emang santri di sini yang ada yang sekiranya pelajarannya sedikit ketinggalan gitu Ustaz. Nah, itu apakah mungkin ada kayak penunjang-penunjangnya Ustaz supaya dari santrinya tersebut bisa mengikuti semua Ustaz pelajarannya Ustaz? Jadi alhamdulillah udah kita rencanakan untuk pembelajaran itu setelah adanya PTS, penilaian tengah semester, kita akan adakan yang namanya remedi. Setelah remedi itu kita kalkulasi dari pembelajaran yang ada itu mana yang paling banyak pembelajaran yang kurang anak-anaknya untuk tuntas, maka kita adakan yang namanya Dars Idhofi atau pelajaran tambahan. Jadi dari pelajaran tambahan itu kita buat sistem pelajaran yang dimana santri itu gagal di pelajaran itu. Nah, kita adakan di luar pembelajaran yang sudah kita tentukan. Dengan pembelajaran tersebut, santri akan bisa mengikuti dan bahasanya dimudahkan dalam bukan bahasa Arab, mungkin bahasa Indonesia dengan pemahaman. Dan kita juga bekerja sama dengan pihak kepengasuhan untuk pembelajaran itu. Alhamdulillah di kepengasuhan sudah membuat semacam kelompok-kelompok belajar sehingga yang pintar itu bisa mengajari ke yang kurang gitu, seperti itu. So, Ustaz. Nah, ini apakah mungkin ada hubungannya Ustaz sama sistem belajar malam yang biasanya dilakukan sama pengasuhan? Nah, kan karena emang biasanya kan yang dari pengasuhan kan biasanya kan ada belajar malam sendiri. Nah, yang dari Idat Mu'alimin biasanya kan yang tadi disebutkan kan ada pelajaran tambahan. Nah, itu apakah saling berkesinambungan atau gimana Ustaz? Kebetulan untuk kesinambungannya hanya sebatas diskusi aja. Kita data yang ada di MA ini atau di Idat Mu'alimin ini kita berikan ke kepengasuhan. Jadi santri-santri tersebut akan menjadi fokus dari musrif-musrif yang ada. Jadi kesimpulannya dalam sisi controlling saja. Adapun untuk pembelajaran tambahan itu kita di MA mengadakan, sedangkan di kepengasuhan mengadakan sendiri dalam bentuk pembelajaran kelompok. Jadi koordinasi dan fokus ke santri-santri yang kurang aja. Ya, Masya Allah, Ustaz. Nah, ini biasanya Ustaz, ini ada beberapa emang wali santri yang menanyakan Ustaz, untuk masalah pengabdian. Nah, biasanya kan kalau misalkan yang dari lulusannya MTW sendiri kan biasanya kan tidak ada Mas Ian. Nah, kalau yang untuk IM sendiri setelah nanti lulus dari IM, apakah mereka itu ada pengabdian atau mungkin kalau misal mereka itu mau melanjutkan ke studi lanjut, apakah mungkin yang dari IM itu akan mensupportnya gitu? Itu gimana Ustaz? Jadi itu berkenaan dengan SKL ya, standar kelulusan kita lah. Kira-kira yang pertama yang kita pahami bahwa santri kita itu akan dikemanakan setelah Idat Mu'alimin. Tentunya kita sudah menyediakan, sudah ada rencana, ntar akan kita buat sebuah program kelas yang mana kelas itu peminatan. Jadi ntar ada satu kelas yang peminatannya untuk umum sehingga wali kelasnya itu ntar bisa mengarahkan ke universitas umum yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, satu lagi kelas yang akan kita buat adalah kelas khusus agama, yang dimana ini memang
sebagai tujuan utama kita, visi misi kita ini kan. Jadi ntar akan kita fasilitasi, akan kita berikan info ke santri-santri tersebut, dan kita berharap yang di kelas agama ini, kelas yang besar, bisa mengarahkan ke agama, syukur-syukur bisa yang melanjutkan ke perguruan negeri di luar negeri. Masya Allah, Ustaz. Nah, ini mungkin apakah biasanya ada beberapa santri yang sekiranya itu dari MTW ingin lanjut untuk ke IM, Ustaz. Nah, ini apakah mungkin ada kayak semacam kayak syarat-syarat atau prosedur-prosedur yang mungkin dilakukan sama Idat Mualimin? Terlebih lagi kan biasanya kan ada kayak semacam filter-filter gitu, Ustaz. Kalau yang Anda tahu, Ustaz. Nah, itu gimana, Ustaz? Ya, memang rencana kita dari dari jauh-jauh hari, itu sudah tahun kemarin, dan baru tahun ini kita sudah berdiskusi dengan mudir, tapi belum ada hasil yang final. Tapi kita merencanakan dari anak-anak MTS itu, yang mana yang ingin masuk ke Idat Mualimin akan ada yang namanya seleksi atau seleksi awal lah, untuk kemampuan apakah santri tersebut mampu atau tidak ke Idat Mualimin. Bukan hanya seleksi yang ada di sebuah ujian kertas, tapi kita juga melihat track record santri tersebut dari nilai-nilai yang ada. Mungkin dari diambil nilai PAS yang terakhir, mungkin kita gabungkan, dari situ kita bisa melihat bahwasannya santri itu cocok atau tidak untuk di Idat Mualimin. Tapi ini belum hasil final, Tapi ini sebuah rencana. Semuanya sudah kita desain, ya semoga Allah mudahkan untuk kebaikan kita maupun santri yang ada di Biat ini. Insyaallah, Ustaz, semoga dimudahkan, Ustaz, ya. Amin. Mungkin ini terakhir, Ustaz, apakah mungkin ada pesan atau kesan, Ustaz, buat mungkin Biat 7 atau IM untuk kedepannya, Ustaz? Ya. Kesan ana selama di sini, alhamdulillah, karena mahat ini merupakan mahat yang sunnah, kemudian BA-nya sangat baik untuk santri maupun para pegawai dan asatidah yang ada. Cuman mungkin pesan saja, karena mahat ini juga akan berkembang, kita berharap semuanya bisa berlanjut tentang sebuah kedisiplinan yang ada di pesantren ini, baik disiplinan kita sebagai asatidah dan pegawai yang ada maupun kedisiplinan santri yang ada, sehingga antar berjalannya dakwah ini bisa bagus dan rapi. Mungkin itu saja. Insyaallah, Ustaz. Syukran, Ustaz, jazakumullah khairan atas waktunya, Ustaz. Insyaallah untuk pesan-kesannya ya, semoga untuk urusan kedepannya semoga dimudahkan, Ustaz. Amin. Syukran, Ustaz.